ini pertama kali gue kayak ngedengerin satu lagu rapper terus kayak anjing lo men. Last banget nih. Apa tuh? Last banget nih. Ini bukan pertanyaan nih, dia request sama lo nih. Apa? Katanya tolong This Bass Boy dong katanya. This Bass Boy. Hey. Ya. Apa kabar men? Alhamdulillah baik. Kabar baik. Men. Cuaca di luar lagi panas banget nih ya. Iya tapi di sini dingin lumayan. Kita dingin nih. Memang kita hari ini akan bahas yang cool-cool aja nih. Yoi. Streetly cool. Yoi. Mantap sih. Lagi sibuk apa di belakang Will? Siaran udah pasti dong. Siaran dong. Sore. Sore. Selalu tuh biasa Selalu. tuh. Bikin album. Oke, album nih bikin sekarang musik, nih. Oke. ya kan. Terus berbakti sama orang tua. Pasti. Ya gitulah. Seperti biasa, Bang. Yoi. Gue lihat-lihat abis dari Paris gimana nih kabar? Pecah men. Spiritual bro. Gokil banget. Iya, ketemu sama Tyler. Pecah men. Gitu kan. What's up bro? Siap. Abang-abangan nih. Bass boy nih kayak gini. Siap. Will, album udah sampai mana nih Will? Kira-kira Will? Ya gitulah 70% lah udah selesai nih. Gue lagi Dikit lagi dong. Dikit lagi lah. Kita lagi mikir-mikir gimana caranya bisa bikin musik yang apa ya, Willy Winarko deh gitu. Iya. Banget lah gitu. On brand, on point. On point. Ya gue juga lagi ngerasa kayak oke, kayaknya enak sih kalau misalnya bikin lagu-lagu yang memang bisa menyentuh banyak orang ya. Yes. Bukan cuman kayak circle-circle kita doang gitu. Right. Tapi kayak ke semua masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Iya. Itu sih yang lagi cari tuh. It's fucking cool bro. Amin. Yoi. Amin. Nah pertanyaannya nih adalah buat lo, what does it mean to be a cool rapper? Buat gue ya. Iya. I think being a rapper, yang gue lihat adalah ya ini tempat gue di mana gue berkarya. Ya nggak sih, mau itu platformnya apa aja, mau itu musik, mau itu di konten, mau itu di platform apa aja, YouTube, Spotify, ya dimanapun itu dimana kita bisa bersuara, ya nggak sih? Ya lo juga sebagai rapper juga kan ngerasain hal yang sama, ya nggak sih? Betul, setuju gue. Ya kan dimana kayak oke, nggak boleh apa aja gitu bentuknya, tapi pada akhirnya juga kita pengen mendapatkan apa ya, bisa mengeluarkan suara kita pada akhirnya tuh di situ dalam rima-rima kita. Betul. Iya kan. Dan dengan lo bisa mengeluarkan suara lo, it's pretty cool udah ya. Menurut lo ya berarti ya. Iya benar. Nah di sini tuh maksudnya yang gue tahu juga kan, lo tuh sempat grow up di USA. Yeah, that's true. How long? Gue tuh pas gue masih kecil ibaratnya. Jadi itu menurut gue nggak grow up di sana, tapi pada saat gue masih kecil gue ada di sana. Jadi influence-nya ada di situ gitu loh. Dimana gue masih SD, terus gue di sana pas masih kecil banget deh pokoknya. Jadi nggak ada kayak pas gue SMA, SMP gue udah di Indonesia. Bukan lagi pencarian jati diri malah. Iya betul. Dimana gue di sana gue ngerasa kayak oh iya ya pada saat dulu juga kan dengerin rap-rapnya juga kayak lagu biasa aja gitu, kayak lagu pop aja. Dimana pas gue balik ke Indonesia gue ngerasa oh ternyata orang-orang di sini nggak segitunya sama lagu-lagu rap ya pada saat itu ya. Dimana gue tahu lagunya Eminem aja udah kayak oh ternyata keren lo tahu lagunya Eminem. Padahal kalau di luar itu kayak ya biasa aja pada saat itu. Gitu, pop song aja gitu. Pop song at the end of the day. Major song gitu. Iya benar. Lo berarti stay di sana tuh sampai umur berapa Will kira-kira? Sampai 12 sih kalau gak salah. Lumayan man, it's pretty long ya 12. Iya, banyak 12. Lah juga pasti kepribadian lo kebentuk. Ya betul. Sedikit banyak ada lah dia porsinya gitu. Iya benar. Dulu tuh kayak teman-teman gue yang nongkrong barengan sama gue tuh pada saat itu ngerasa lo kok barat banget ya pada saat itu, kayak lo tuh kayak westernized banget ya kan pada saat itu. Padahal kayak gue biasa aja gitu pada saat itu. Dan gue ngerasa oh iya ya ternyata masih ada tuh pada saat itu stigma-stigma di mana kayak oh iya ya agak beda ya lo cara berpikirnya. Dan akhirnya juga ya kadang-kadang ada yang gak suka sama gue, ada yang musuhin gitu-gitu akhirnya. Perbedaan terbesarnya di mana tuh cara, maksud gue terutama dari persepsi lo ya, yang bikin lo jadinya beda banget menyikapin. Dan menurut lo which one is cooler? Asik. Kayaknya gak ada yang cooler ya sebenarnya. I think everything is cool. Cuman ibaratnya ada perbedaan dari cara kita memandang sesuatu kali ya. Tapi again ini anak umur 13 tahun gitu kan. Jatuhnya kan anak umur 13 tahun kan ya masih bodoh-bodohnya gitu kan. Banyak norma-norma gitu, sosialnya yang mungkin kita gak ngerti juga kan pada akhirnya kan. Dan itu yang kayak oke, ini agak beda ya anaknya. Kok datang-datang ke sekolah pakai mohawk gitu kan. Kayak ya kok lo
berani kayak gitu Yeah. kan. I guess di situ tuh yang gue ngerasa kayak oh iya ya di Indonesia pada saat itu mungkin masih belum seterbuka itu. Nah sekarang di tahun 2022 mungkin ya udah 11-12 kali ya dengan adanya internet, perkembangan Yes. zaman dan lain-lain ya. Yes, global citizen ya. Iya udah biasa lah. Benar, Lo ke Paris kayaknya sama aja kayak orang Paris di sono kan. Iya, gitu, gak iya. jauh beda bener-bener. Betul, Selain tapi- wujud fisik kali ya. Betul. Tapi kayaknya kalau zaman dulu mungkin gapnya lumayan tinggi gitu. Banget. Karena kan dulu kan maksudnya beneran informasi di sana ya di sana, informasi Iya. di sini. Sekarang kan informasi udah berbaur. Iya benar. Kita akses apa yang mereka akses. Iya, Mereka juga bener. bisa akses apa yang kita akses. Betul, Yes. betul. Ya gue masih inget zaman dulu gue harus ke warnet buat nonton video klip Iya. ya kan. Dimana kayak sekarang di HP kita aja udah bisa kita tonton gitu kan. Right. Zaman dulu 3.000 per jam men. Benar. Gak benar, jauh benar. gitu. Belum lagi kalau zaman dulu lo misalnya mau jadi konten kreator kayak lo sekarang. Iya. Lo harus ke warnet buat sekedar ngupload. Iya. Iya kan gitu. bener. Agak susah tuh ya. Lo ngerasain juga kan kayak Ngerasain gitu-gitu dong, ngerasain kan. dong. Makanya kan di tahun segitu konten kreator juga gak banyak. Iya benar. Ya ibaratnya ada perjuangannya sendiri lah kalau zaman dulu tuh hanya Yes. untuk punya komputer aja lo udah merasa mewah gitu Benar, kan. benar. Udah Jatuhnya sebuah privilege ya. privilege pada saat itu. Bener. Iya Nah sih. tapi kalau lo sendiri, lo itu mengidentifikasi diri lo sendiri, rapper kah, content creator, atau musisi, seniman, radio announcer, how do you identify yourself? Gue ngerasa gue semuanya sih. Kalau gue ngomongnya gue spesialis industri kreatif kali ya. Oke. Jadi karena nggak bisa disatuin aja gitu. Kayak oke gue bukan cuman rapper doang, gue bukan cuman penyiar doang. Kan Yeah. kayak gitu ya jatuhnya. Jadi gue ngerasain kayak jadi orang di belakang layar, orang yang megang kamera, orang kreatif gitu Yeah. kan jatuhnya. Jadi gue ngerasa oh iya ya kayaknya gue entitas kreatif aja nih. Gue gak tahu nih mau ngapain gitu Iya, ya. Gue cuman kanvas blank ya nanti kita tinggal masukin aja warna-warnanya. Whatever ya kan? it is. Whatever it is jatuhnya. Yes. Kalau lo kan yes. jatuhnya ibaratnya ya lo rapper juga, lo penyanyi juga, Iya. ya kan, lo juga host di podcast di mana Iya. kayak udah nggak bisa ya 2022 lo cuman ada satu label doang Gak gitu. bisa men. Iya, Gak bisa menurut Susah, gue. Gak iya bisa kan? susah. nggak bisa lo cuman jadi satu one trick pony gitu. Iya, udah nggak bisa. bukan waktunya sekarang. And menurut gue it's very cool gitu. Bahwasannya akhirnya orang mulai menyadari kayak manusia ternyata memang gak cuma punya satu sisi gitu kan. Iya, benar. Banyak banget sebenarnya sisi lo yang bisa lo explore dan jadi satu kesatuan gitu. Iya bener banget. Ya mungkin kalau zaman dulu kita punya kekurangan nih. Kita cuman bisa memperlihatkan satu sisi kita doang Yeah. gitu. Dimana kalau sekarang I think 360 derajat lo bisa memperlihatkan diri lo as Yes. who you are gitu Yes, ya. 360 derajat Iya. gue setuju tuh. Iya. All sides ya. Iya Semua bener. sudut, Iya bener. semua view, semua lo silahkan sekarang bisa mengekspos diri lo. Bener. Iya bener. Walaupun ada negatifnya dimana kayak jadinya overexposing kan. Ya, kalau Bisa zaman jadi. sekarang bisa Benar, juga. Benar. Tapi it's fine dimana kayak ada sisi positifnya dimana lo bukan cuma dikenal sebagai satu hal doang Yeah, gitu. yeah, right. Itu juga sih yang gue identifikasi sama Iya. diri gue pribadi kan. Iya. Iya. Gimana tuh? Ya kalau gue ditanya orang kayak lu sebenarnya siapa sih? Gue selalu yang kayak it's hard to tell me who I am gitu. But I can Yeah. tell you what I do. Yes, exactly. Who I am, Iya. you tell me who I am. Iya, Ya gak sih? betul, Ya, lu terserah lu betul. mau menilai gue. Mungkin Betul. ada orang yang menilai lu mungkin hanya sebagai announcer. Betul. Tapi ada juga yang menilai lu sebagai rapper. Iya benar. Ada juga yang menilai lu sebagai yang lo bilang tadi semuanya. Iya benar. Akhirnya ya terserah orang mau menilainya seperti apa sih. Iya benar, terserah orang ya ibaratnya lo tuh orangnya siapa, lo tuh apa gitu ya. Bukan dari lo lagi nih, lo Iya. nggak self claim doang Iya, gitu iya, jatuhnya. Oke, your work just Iya. speaks for itself gitu ya. Benar. Ya lo cuma lakuin yang bisa lo lakuin aja. Iya benar. Keren. Yes. Nah kalau rap up tuh awalnya gimana Will? Wrap up tuh kayak gue barengan sama teman-teman kuliah gue terus kayak oke, bikin yuk. Wrap up tuh dari zaman dulu tuh udah ada men. Dari tahun 2004 tuh udah ada di Amerika gitu ya, di radio, di TV. Biasanya mereka buat di situ setiap tahun pasti ada. Tapi kita bawa ke Indonesia deh gitu dengan formatnya apa pada saat itu Instagram ya udah YouTube dan Instagram. Tapi akhirnya kita bikin di Instagram dan di Instagram itu ngerasa kayak oke, yuk kita rap 1 minggu dalam 1 menit. Gitu dalam sebuah rap. Dan di situ akhirnya terbentuklah The Rap Up Indonesia. Man. Dalam satu verse. Dalam 1 verse itu. Sebenarnya hitungan lo sebenarnya bawain berita kan? Bawain berita. Lo pernah kan? Pernah dong, itu iya. main. Makanya gue ngerasain juga kan. Iya. Sebenarnya lo lakuin bawain berita cuma dengan gayanya rap gitu di sini. Iya betul. Dan akhirnya juga ya udah kita cuman menyebarkan informasi aja sih jatuhnya ke orang-orang. Right. Dengan cara kita sendiri. Dengan gitu. cara kita yaitu dengan rap, dengan musik dan lain-lain. Nah di sini yang bukan gue penasaran juga kan di rap up ataupun mungkin di konten lo yang rap pribadi di Instagram lo.
Gak jarang lo memasukkan lirik-lirik yang bisa gue bilang ada sarkasnya, Iya. satirnya juga ada Iya. gitu. Lo suka menyenggol isu-isu sosial. What makes you, oke, gue harus membahas ini nih, gue harus menyuarakan ini dengan cara gue. Gue sih ngeliatnya gini, kayak itu yang ada di hati kita aja gak sih yang kita rasain. Yeah. Maksudnya gue gak pernah memaksakan kayak wah ada isu ini ayo kita goreng gitu. Oke, Kayaknya gak lo pernah gak tuh kayak gitu. juga gitu. Gue bodo amat sebenarnya. Bahkan baca berita gue mungkin rada malas sekarang gitu kan. Karena dengan banyaknya berita negatif di luar sana gitu. Tapi mungkin ada beberapa berita-berita, issues viral yang memang akhirnya mengetuk hati kita juga gitu. Kayak aduh kayaknya pengen deh gue ngomongin soal ini gitu kan. Atau emang lo concern. Emang gue concern di situ. Atau nomor 2, oh ini lucu ya gitu. Kayak hal yang lucu. Nah disitulah akhirnya kita ya dibawa cool aja sih. Jadi kayak oh ya ini ada sebuah isu ini nih yang memang lucu, menghibur gitu. Misalnya oh ya udah deh kita bikin jadi lagu deh. Nah kayak gitu akhirnya. Dan gue ngerasa dengan berbagai media yang ada di luar sana gitu kan, dengan ada pemberitaan yang ada di luar sana gitu, kenapa nggak kita nggak usah di highlight semuanya juga gitu. Ya udah yang menurut gue oh ini nih kayaknya yang kita concern, ya udah kita fokus di sini gitu. Sesuai concern dan interest lo juga. Betul, pada akhirnya gitu juga sih. Karena kan sekarang apa ya, gue lebih ngasih opini ya jatuhnya, kayak opini gue tentang sebuah issue or whatever. Ya gue gak harus punya opini untuk semua isu yang ada di luar sana yang luas banget gitu ya jatuhnya. Ya lo hanya beropini terhadap hal yang lo pengen beropini dong. Iya benar. Dan itu juga menurut gue menjadi salah satu cara lo ngebawa cool dunia yang udah panas banget nih, maksud gue yang kusut banget, sumuk banget, gerah banget. Ya lo tebang pilih aja. Iya benar. Kenapa harus gue telan semua gitu. Iya benar. Bener, karena banyak kan di DM atau Instagram atau mungkin di TikTok gitu ya yang kayak bahas ini dong kan sering ya kayak gitu. Cuman gue ngerasa ya nggak semuanya harus gue concernin juga gitu. Ya yang deket aja sama gue dan yang gue rasain aja, dan kalau misalnya gue merasakan itu oh ya baru gue omongin kayak gitu. Karena memang akhirnya pasti nggak akan bisa lo pungkirin di saat lo nggak concern sama isu tersebut. Terus lo tapi ngerasa oh ini isunya lagi viral, lagi viral, tapi lo sebenarnya nggak peduli. Iya benar. Lo gak terpengaruh juga, lo gak tertarik juga, tapi lo paksa-paksain untuk bikin, pasti akan berasa bahwasannya ya kayak hampa aja kosong gitu loh. Iya benar gak guna juga. Dan lo maksudnya gini, lo juga pasti pusing kan ngelihat news zaman sekarang gitu. Asli, kan. Men. Iya kan. Kusut banget bro. Beritanya banyak banget Kusut dan banget. saking banyaknya itu lo jadi pusing gitu. Dan gue ngerasa ya udah ya nggak harus semuanya kita tackle juga gitu kan. There's one or two yang mungkin gue ngerasa oh iya ya ini kayaknya sesuatu yang menurut gue itu lucu atau menurut gue itu fun, menurut gue bisa nih kita twist. Oh ya udah ya kita gas di situ-situ aja gitu. Langsung aja lo bawain secara cool di situ ya. Iya benar, nggak usah susah, jangan dibawa susah. Udah dibawa cool aja, bro. Itu. Nah ini selanjutnya adalah karena kan lo juga heavy on content ya, maksud gue. Betul. Rap lo juga heavy on rap as a content. As a social media content gitu. Gak cuman balik lagi walaupun sebenarnya lo putting out singles, putting out albums. It's a fucking content too. Iya benar. Karena kalau secara definisi KBBI konten adalah semua informasi elektronik. Iya betul. Iya kan. Tidak bisa dipungkiri musik kita, itu video klip kita, itu semua konten. Cuman let's say dalam konteks kita berbicara sehari-hari kan kita bisa bilang konten maksud gue tadi. Beneran konten sosmed gitu. Lo sendiri sebenarnya lebih prefer musik lo, rap lo itu menjadi konten, sosial media kan maksudnya menjadi konten seperti itu, atau menjadi musik? Gua mikir ini ya, kalau kita jualan musik misalnya, kita taruh di DSP, Spotify, Apple Music dan lain-lain, itu memang butuh apa ya, nggak mudah menurut gue. Agak lebih sulit dibandingkan lo bikin konten. Bikin konten kan lo tinggal ngeluarin HP lo bikin konten aja gitu kan. Dimana kalau bikin musik mungkin butuh waktu di situ, butuh lebih banyak orang-orang di situ yang nge-produce siapa, yang mixing siapa gitu-gitu ya. Betul. Jadi mungkin lebih sulit untuk bikin lagu kalau menurut gue. Jadi gue lebih prefer untuk bikin konten aja gitu. Ya udah konten tuh lebih gampang untuk dilakukan. Dan gue dulu sempat bilang ke produser gue pada saat itu NSG, gue bilang gue tuh musiknya
itu bisa berganti-ganti, tapi message-nya tetap sama. Message-nya itu apa? Message-nya fun, message-nya don't be too serious kayak gitu ya kan. Ini kan hal-hal serius, hal-hal panas di luar sana yang kita bilang, ya kita bisa gak sih kita bawain dengan lebih nyantai aja gitu kan, lebih dibawa cool aja gitu loh. Jangan dengan gontok-gontokan gitu ya. Dan di situ, so the music is gonna change. It's gonna be like, okay, mungkin minggu ini gue bisa bikin ngeband gitu kan. Minggu depan mungkin bisa bikin elektronik, minggu depan bisa bikin jadi dangdut gitu kan. Of course dengan rap di situ, tapi pada saat yang sama tetap aja pada akhirnya gue pengen suaranya tuh keluar, kata-katanya keluar kan. And at the end of the day, kalau misalnya itu ada di konten lebih cepat keluarnya, ya lebih enak gitu. Gue seneng banget dimana konten tuh ya, lo bisa bikin lagu terus 15 menit kemudian udah naik gitu kan ya. Dimana kayak kalau lagu kita harus mikirin strateginya. Kita harus mikirin ini naik 2 minggu lagi. Ini 1 bulan lagi kita syuting video klip ya kan. Jadi lebih lama. Gue lebih enjoy sebenarnya dimana gue bisa ngeluarin aja, nyampah aja gitu kan di social media. Tapi ya tidak bisa dipungkiri juga dimana kayak pengen sih punya single, pengen sih punya album, pengen sih ngerilis semuanya. Tapi lebih gampang untuk dikeluarkan pada saat itu jadi konten aja gitu. Kalau buat gue, kalau lo gimana? Kalau gue musik, lo all musik, the way gue. All the way lo ya. Nyanyi. Iya nyanyi, bener. Tapi gini yang gue pikirin adalah pada saat lo bikin single, atau pada saat lo bikin lagu gitu ya. Nah itu kan lama men keluarnya gitu kan. Kayak mungkin lo bikin lagu tahun ini baru keluar tahun depan gitu. Nah itu nunggunya kayak gimana tuh men? Soalnya itu yang gue tuh malas banget nih nunggu itu loh. Nih lagi nunggu nih gue. Nah kan gue. Ini lagi nunggu nih. Ada sesuatu yang lo dulu bikin. Iya kan. Abis itu lo nungguin masih setahun lagi nih keluar. Akhirnya gue mengisi let's say misalnya kalau gue pribadi misalnya gue itu punya single akan keluar bulan September. September itu message yang mau disampaikan adalah A. By products gue, kegiatan gue yang lain, Volix dan lain-lain, itu semuanya akan gue kerucutin ke arah A. Jadi konteksnya udah mulai gue giring pelan-pelan. Tanpa mengasih si main produknya dulu. Iya betul. Campaign-nya nanti baru mulai mepet-mepet September. Gitu. Tapi semuanya udah mulai gue arahin ke sana. Bener. Gitu. Bener. Kalau gue sih seperti itu gitu. Akhirnya kontennya, gue bikin konten untuk si musik. Musik, ya bener. Bukan si musiknya gue jadiin konten. Iya, ini 2 hal yang mungkin approach yang berbeda nih kalau kita jatuhnya, di mana kalau lo mungkin musik dan kontennya digiring untuk ke musiknya. Kalau gue ya udah musiknya di kontenin aja deh, udahlah gue bodo amat gitu. Ada rasa kayak bersin tuh gak lo? Kalau enak kan jadinya nah langsung tuh 15 menit jadi gitu. Walaupun emang kualitasnya mungkin belum tentu selevel ya, sepadan sama lo musik di beneran gitu ya. Karena balik lagi kalau bilang tadi kan dari produksinya juga ini tujuannya untuk lebih cepat dikeluarkan. Iya benar. Lebih rapid gitu loh. Iya lebih rapid, lebih nyampah aja gitu. Dimana unek-unek kita keluar yang penting gitu kan jatuhnya. The quality ya mungkin not as good, tapi nanti ada lagi nih yang lainnya atau yang selanjutnya gitu. Mungkin bisa digituin. Tapi lo sendiri mungkin as an artist sempat ada ngerasa isu di mana yang kayak misalnya nih, karena kan lo juga punya singles kan? Iya betul. Dan ntar lagi lo juga bakal ngeluarin single baru nih. Iya kan? Insya Allah. Nah, ada gak lo mungkin pernah ngerasa, entah pun mungkin ada orang yang menyampaikan ke lo, atau mungkin dari lo nya sendiri ngerasa yang kayak, tapi jadinya si musik gue yang musiknya ini, music tuh jadi kayak overshadowed sama si konten gitu atau gimana? Ada gak lo sempet ngerasain kayak gitu? Iya sih, gue ngerasain kayak musik yang ibaratnya musik yang kita, imagine lo bikin musik misalnya 1 bulan gitu ya, kita garap 1 bulan gitu. Overshadowed sama musik yang dibikin selama 2 jam. Iya kan? Itu kan. Maksudnya overshadowednya bukan sama musik orang, tapi sama musik lo sendiri gitu. Emang bener, itu sering terjadi jatuhnya. Dimana akhirnya kontennya aja nih yang naik gitu, tapi musik as in like musik yang kita taruh rilisan kita gitu kan, itu akhirnya nggak diterima dengan sebaik itu gitu. Tapi pada akhirnya gue ngerasa gue harus less egois aja sih kalau di situ, kayak ya udah ya orang lebih suka yang A, ya udah nggak masalah gitu, yang penting udah keluar
Iya kan, yang penting udah keluar di luar sana gitu. Nggak mikirin tentang numbersnya, ngapain lo mikirin numbers, ngapain lo mikirin orang-orangnya gitu kan. Lo tinggal mikirin diri lo sendiri aja pada akhirnya. Oke, yang penting udah keluar, udah alhamdulillah gitu kan. Masih banyak orang yang tidak bisa recording dengan seperti itu gitu kan jatuhnya. Dan oh ya udah bersyukur aja bahwa orang ternyata lebih suka yang konten ya dibandingin musik kita yang udah lama kita bikin gitu. Dan itu juga nggak masalah buat kita juga. Benar. Ya. Dan itu cara lo juga ngebawa cool situasi ini gitu. Iya kan, benar dimana ya udah ya this is what's happening, ya kita nggak bisa apa-apa ya kan. Kan ada yang bisa kita kontrol, ada yang nggak bisa kita kontrol. Ini udah beyond control lo. Beyond control kita jatuhnya. So just let it be man, let it flow menurut gua. All you can do is make and create gitu kan. That's all. Yeah, exactly. That's what we do, right? We're creators, we create. Kita mau itu PR-nya lah, mau itu promosi lah, mau apa lah. Whatever. Itu orang lain sih kalau menurut gue sih jatuhnya. Bener. Dan ya balik lagi setelah lo create, orang akan seperti gimana resepsinya gak bisa kita kontrol sih. Gak bisa, that's it. Ya, orang gitu maksudnya, ya gak sih? Iya. Ya begitu juga kita sebagai penikmat juga maksudnya apapun seniman di luar sana, pembuat film, konten kreator ngeluarin, ya kita juga gak bisa bohong, ya ada yang kita suka, ada yang enggak gitu. Bener. Ada yang orang semua suka kita enggak. Iya. Ada yang orang semuanya gak suka, kita suka lagi. Iya kan gitu. Iya bener. It's only fair lah gitu. Yeah man, that's cool. Ya orang gak suka dengerin musik koplo, gue suka gitu kan ibaratnya. Contoh misalnya. Sebagai contoh, atau mungkin orang gak suka dengerin nontonin dance TikTok, gue suka. Ya why not gitu kan. Bener. Tapi there are some things yang kayak ya udah ya just do you, ya kan, just be in your lane. Iya gak sih? Setuju banget gue, banget. Just do you and just be in your lane. Pecah. Nah ini selanjutnya itu adalah, lo kan aktivitas lo juga banyak. Iya betul. Ini sekarang lo lagi syuting Volix, dari sini lo juga harus ke siaran. Betul. Belum kadang kalau lo nge-MC, betul. Panggung juga, dan lain-lain. How do you keep it cool? Kalau gue nih ya, mungkin hari ini tas gue lagi nggak gede, tapi biasanya tas gue tuh gembolan men. Gue gede, gue biasanya pakai tas tas yang kayak tas gunung gitu. Iya. Iya kan, tas gunung, isinya tuh baju-baju. Karena gue yakin gue tuh bawa keringetan. gue harus fresh ya kan, stay fresh. Gue harus jadi udah siap nih. Misalnya gue udah panas-panasan naik motor gitu kan, ganti baju, seret gitu kan. Terus udah you gotta get fresh, you gotta keep it fresh, keep it icy. Selain lo ganti baju nih, apalagi nih yang lo lakuin to keep you fresh, to keep you cool? Karena kan balik lagi, lo keringetan dan segala macam. Terkadang kan walaupun lo udah ganti baju, sensasi di badan tuh kan masih tetap gak enak ya gitu. Kalau dari lo biasanya gimana tuh Will? Ya itu dinginin itu lah, dingin sedikit lah ya jatuhnya ya. Kita dinginkan sedikit. Dengan cara? Ini dia nih, Nivea Men, Icy Blue, ya gak sih? Ya gue ngerasa ya udah dingin aja gitu, fresh gitu pada saat gue lagi mau ngapain itu, mau itu sebelum gue naik ke sini gue pasti ke WC dulu. Ini gue ngebuka dapur nih, maaf nih ya. Tapi emang gitu, every time setiap gue mau masuk ke meeting, mau setiap gue atau panggungan, nge-MC gitu, pasti gue ke WC dulu karena agak harus stay fresh, freshen up lah ya, powder room ya. Iya benar. Mungkin ini yang nggak kelihatan sama orang-orang gitu ya kan, tapi this is the behind the scenes-nya tuh ada di sini. Ini nih dia nih ya, obat ganteng nih ya berarti nih. Nivea Men Cool Kick Extra Dry Cool Blue 48 jam men. Kalau yang Cool Kick ini gue tuh suka tuh ada aroma woody-woodinya gitu kan, seger. Terus kalau gue pakai tuh udah dingin aja, berasa kayak Lo cobain deh kalau lo nggak pakai jaket, lo pakai jaket tapi tetap berasa adem gitu ya. Ya nice gitu. Dan di sini tulisannya juga ekstra kering tuh, jadinya yang kayak buat lo yang buru-buru dan segala macam tuh. Kadang kan ada deodoran tau gak sih lo yang biar lo pakai dia belum kering gitu. Yang lo nunggu dulu. Iya benar. Itu tuh rada-rada tuh. Karena kayak lo bilang tadi kan lo harus, kadang misalnya lo ngambil konten di sini. Iya benar. Lo udah basah. Betul. Nanti lo harus pindah. Iya. Lo gak mungkin dong punya waktu untuk sekedar nunggu. Exactly. Nunggu kering. Iya benar. It's good man. Apalagi kalau misalnya lo kayak cuman lo gak melakukan aktivitas fisik gitu kan. Nah kalau gue kan biasanya ya harus keluar, jalan kaki apa-apa kan harus berarti fisik, ya udah pasti keringetan. Tapi kalau misalnya lo podcast atau mungkin lo siaran gitu kan ya, lo kan aman tuh, bisa 48 jam tuh kan pakai Nivea Men nih, jadi enak gitu. Jadi kayak rasanya fresh aja. Benar. Dan
menurut gue staying fresh tuh penting buat ngejaga mood sih. Bener. Karena kayak maksud gue nih ya, lo kerja, keluar, siaran dan segala macem. Waktu lo nyampe di lokasi lo udah ngerasa gak fresh, panas, lengket. Mood pasti udah hilang gak sih? Itu sih. Especially kayak gini. Kalau lo kan misalnya mau manggung nih, iya kan. Lo kan harus ngasih esensi fun gitu kan ke orang-orang kan. Lo juga harus ngebikin orang jadi berasa fun. Lo juga harusnya juga sekarang stay cool. Nah makanya ya itu penting banget tuh untuk biar mood lo tetap kejaga, men. Benar, setuju. Iya, karena kan? Performa lo juga dipengaruhin sama mood lo. Iya, itu banget. Exactly. That's why. Oke, ya udah ya kita di sini jangan sampai udah nyampe, udah mau kerja, udah mau hustle nih, ya kan udah siap, tapi mood lo jadi drop atau kan nggak enak. Nggak enak itu juga. Walaupun gue yakin sebenarnya namanya berusaha tuh lo tetap bisa ngelawan mood. Cuman kan alangkah lebih enaknya berusaha dengan mood yang oke juga. Itu dia. Ya gak sih? Bener. Lebih oke tuh. Oh ibu dak rupiah, gue mau ngingetin nih, jangan lupa untuk follow Instagram Volix di @volix.media. Terus jangan lupa like, komen, subscribe juga video-video dan channel YouTube kita di Volix Media. Dan kalau lo udah ngelakuin itu semua, baru kita lanjut lagi nih nonton podcastnya, oke? Dah. Will, how long has it been for you on the rap game, man? 10 years? Damn, it's long. 12 years? It's long, man. I don't think it's long though. Kayaknya itu kayak dari awal juga kayak gue udah ngerasa dari tahun 2010 gue awal nge-rap ya. Gue bilang ke diri gue, lo gak bakal dapet duit dari sini untuk 10 tahun ke depan. Gue udah bilang tuh kayak gitu ke diri gue sendiri. Dan bener akhirnya baru bisa menghasilkan uang. Gue baru bisa hidup dari karya itu baru tahun 2020-2021 man. Gitu. Jadi it's been a long road man. It's been a long, that's why gue bukan bangga sama diri gue tapi lebih kayak you did a good job bro. Kayak gitu di mana. You deserve to be bro. Iya, it's like good job man. Akhirnya lo 10 tahun penantian bisa ya menghasilkan from this music here. Right. Iya kan jatuhnya. How long did it take for you? Kalau lo berapa lama? Gue start 2016. Oke. 2016 gue itu mulai menghasilkan dari musik tuh 2017 tapi kecil lah karena kan masih panggungan doang. Maksudnya gue gak ada income source yang lain deh waktu itu. 2018 juga masih dari manggung doang. Tapi mulai menggede 2019 masih dari manggung doang. Tapi mulai menggede 2020 push. 2020 baru bisa push ya? Enggak push, hancur kan 2020. Oh iya hancur ya itu. 2020 push itu maksudnya hancur ya. Covid ya? Lupa gue ada Covid ya. 2020 gue hancur terus di situ gue yang kayak re-strategize gitu. Iya benar. I have to do more than just gue gak bisa jadi one trick pony yang gue bilang tadi gitu. Iya benar. Kayak gue juga merasa maksudnya talent gue juga gak cuman di sini gitu. I have another thing that I could sell lah. Dalam artian dapat gue jual, dapat gue push, why not gitu, let's go. Let's work. That's it. Put in work. Gitu. Di tahun 2020 soalnya gue baru kenal nama lo tuh 2020 man. Benar, iya kan, dari lagu-lagu yang lo keluarin di tahun 2020 itu menurut gue it's very impactful. Pas gue dengerin lagu Bismillah gitu misalnya itu 2021 kali ya. 2021 benar. Iya 2021 ya dimana kayak wah ini pertama kali gue kayak ngedengerin satu lagu rapper terus kayak anjing lo men. Gue kayak bangsat lo, gue gak pernah men kayak even like the best rappers out there gitu jatuhnya whether on top of their game apa mau itu siapa Tuan 13, Lace, Kanye atau siapa gitu kayak gue masih ngerasa oke, biasa gitu tapi pas gue dengerin lagu Bismillah gitu kan ya lagu-lagu lo gue ngerasa lo tuh bisa keren tapi lo bisa deket sama masyarakat gitu lo masih bisa relate di situ dan itu di situ gue ngerasa kayak fuck bro. Mungkin di situnya kali ya yang kayak lo bisa bilang tadi yang reaksi lo bisa segitunya bahkan ke top rappers. Karena gue pribadi juga maksudnya mungkin gue bisa bilang lagu orang US lebih dalam konteks rata ya gitu. Lebih top lah dibanding rapper di sini. Cuman mereka tuh gak bisa nimbulin feel-nya gitu loh. Karena bener. Maksudnya serelate-relate kita sama dia kita jauh gitu. Betul. Akhirnya relatabilitasnya gue tuh lebih tinggi sama musik dari Indonesia gitu. Iya benar. Karena realita yang gue hadapin ya itu gitu diceritakan sama orang Indonesia. Iya gitu. Benar. Itu cerita-cerita yang mungkin kita gak bisa dapet dari rapper-rapper luar gitu. Karena mereka juga gak mengalami hidup seperti kita. Gak ngalamin kayak kita. Bener. Itu yang gue ngerasa kayak wah ini ya jadi
gue baru pertama kali ngedengerin lagu di mana oh iya gue relate parah. Mungkin ada beberapa lah yang lain lah gitu ya. Tapi mungkin yang baru-baru gitu ya, di mana tahun 2021 gue lagi nyari-nyari lagu. It's great, it's good music. Banyak banget good music ya di luar sana gitu. Tapi nggak ada yang benar-benar kayak nampol gue. Kayak, wah. Benar. Dan bukan secara as a fan juga, tapi as a musician juga gue ngerasa kayak, kita harus kerja lebih keras sih sebenarnya. Thank you so much man. Iya, itu sih di situ sih. Nah, ini ada pertanyaan dari Budak Rupiah, bro, dari followers kita. Oh, siap. Jadi kita selalu biasanya sebelum tamu datang kita buka question box. Oke. Nah, ini tuh ada pertanyaan dari Reza Rizkia Putra. Oke. Motivasi buat orang-orang yang ingin menyerah. Gimana, bro? Motivasi untuk orang yang ingin menyerah. Nyerah aja deh. Nah, gimana ya? Gue nggak tahu cara motivasi orang sih. Jujur gue nggak ngerti. Kalau lo pribadi deh, maksudnya jangan kita kan susah ya kayaknya motivasi orang. Lo pribadi sendiri pernah ngerasa hampir pengen nyerah nggak lo? Iya benar. Atau lo emang bocahnya tambeng aja gitu, ngotot bodoh cuek gitu, atau ada momen yang lo udah kayaknya gue harus. Kayaknya ada deh. Iya ada. Ada beberapa saat, dan kalau pada saat itu kenapa gue nggak nyerah tuh karena klise sih, tapi kayak gue inget keluarga aja sih. Gue inget keluarga, gue inget bokap, nyokap, orang-orang yang kita sayang gitu ya. Terus kayak oh ya udah berarti masih harus lanjut nih. Iya, paling itu aja sih. Karena pada akhirnya kita harus kembali lagi, motivasi hidup kan orang-orang beda-beda lah ya. Setuju. Iya kan? Setuju kayak, ya gue nggak bisa memotivasi lo dengan motivasi gue gitu. Jadi lo harus nyari motivasi lo sendiri gitu. Mau itu motivasinya keluarga lo kah, mau itu motivasinya lo pengen jadi orang lebih baik kah, mau itu cewek lo, pacar lo, ayang lo ya. Tergantung di mana dia apa aja gitu jatuhnya. Jadi just lo harus cari motivasi lo gitu. Lo harus cari yang kayak gue hari ini harus bangun karena ada dia. Gue harus bangun karena ini. Nah, that thing kayaknya harus kita cari sih kalau menurut gue. Oke. Emang lo gak akan bisa juga ngedikte, ya lo jangan menyerah karena A, B, C, D, E. Gak mungkin dong, ya gak sih? Iya benar. Gue gak bisa membacakan story kehidupan lo gitu. Gue gak bisa membacakan cerita kehidupan orang gitu. Gak ada yang one size fits all gitu buat orang. Ya lo udah jalan-jalan lo sendiri, ya lo jalanin lah tuh. Gue gak ngerti deh tuh gimana caranya, but you gotta find it yourself. Kayak kalau di Al-Quran kan bilang kan lo gak bisa membantu orang kalau orang itu gak mau membantu dirinya sendiri. Iya kan? Ya itu benar, dimana kayak oke lo harus membantu diri lo sendiri dulu. Gue gak tahu cara ngebantu lo soalnya gitu. Iya benar. That's it. I don't know. Gue hanya bisa memberikan konten yang lucu biar mungkin lo ketawa 3 detik gitu. Iya lumayan, seenggaknya lo bisa melupakan mungkin lagi ada masalah atau apa gitu. Bener, atau mungkin kita bisa bikin lagu yang menginspirasi gitu kan, bisa juga. Misalnya. Tapi at the end of the day it's your motivation, you gotta find it yourself. Iya. Keren. Ya, berarti buat lo tadi siapa namanya nih? Coba gue kepo. Si Reza Rizkia Putra. You need to find it yourself bro. Find it man. Karena maksudnya akhirnya kalaupun kita yang nyariin, it wouldn't last long juga. Wouldn't last long man. Paling lo yang semangat 1 hari, tau gak sih lo? Sehari, 2 hari, 3 hari. Iya, angkat-angkat ayam gitu. Kalau kata orang dulu angkat-angkat ayam. Semangat, udah besok gitu lagi. Iya, bener. Karena motivasinya gak datang dari lo sendiri gitu. Iya, betul sih. Terus ada pertanyaan dari Bubuho. Bang, sehat gak? Udah pernah kena COVID belum? Udah dong. Lu pernah belum sih? Belum men gue. Lucu ya itu ya? Iya. Lu 3 tahun berarti lo gak pernah kena ya? Belum pernah gue sama sekali. Gue gak tahu, gue memang belum pernah. Atau mungkin gue pernah tapi gue gak tahu. Bisa juga. Bisa jadi dong bisa gitu. jadi. Karena kan lo gak selalu cek PCR dan antigen tiap saat. Iya benar. Mungkin ada lo lagi gak ngerasa, lo tanpa gejala. Iya. Terus lo misalnya baru cek bulan depan karena ada kerjaan. Ternyata waktu bulan depan lo udah negatif. Bisa jadi dong. Bisa. Gue tuh males tuh kalau COVID tau gak, kerjaan hilang tuh. Itu tuh yang susah tuh. Timeline mundur. Apa tuh paling males tuh. Makanya udah deh, kalau bisa sih sehat-sehat sih. Benar. Karena itu sih maksud gue kalau terutama COVID sekarang ya. COVID baru ini gitu. Bukan OG batch. Delta batch itu kan set bro. Itu gokil ya. Damn man, itu gila banget ya. Beneran satu dunia syuk
waktu Iya. itu kan. Iya. Nah ini kan kalau yang sekarang kan udah lighter batch nih kayaknya. Iya bener. Dimana kayak kalau lo kena lo flu dikit Uts gitu kan. Nah Iya. yang di BTN tuh adalah sakitnya nggak gimana-gimana banget. Iya. Tapi lo tetap harus nunggu negatif. Iya lagi bener. Iya. Jadi lo cuma bisa bengong kayak gue udah oke kok gitu. Tapi lo Iya. gak bisa kerja. Iya. Lo gak bisa ngelanjutin appointment yang lo ada. Iya. Mager ya kalau kayak gitu ya. Mager sih. Iya man. Itulah. Tapi inevitable juga men. Gak bisa lo hindarin kan. Iya. Ya hopefully sehat-sehat lah lu. Biar bisa kerja. Thank you men. Begitu juga lo. Nah ini pertanyaannya mungkin ini salah satu orang yang menikmati lo sebagai penyiar nih Will. Oke. Dari Dito. Oke. Suka dukanya jadi penyiar. Jadi penyiar Lo ya. udah lebih lama dari gue. Lo berapa tahun siaran men? 10 tahun gue siaran. Gue setahun juga belum Will. Gue setahun juga belum Will. Lo 10 tahun. 10 tahun. Kalau gue ditanya suka dukanya gue gak tahu dong gitu. 6 bulan Iya, maksudnya masih bingung juga gue suka dukanya. bener, Lo? bener. 10 tahun gue siaran gue ngerasa suka dukanya. Sukanya adalah itu job pertama gue tuh di siaran men. Ya ibaratnya perusahaan nge-hire gue Right. itu perusahaan tuh jatuhnya. Itu di siaran. Dan gue ngerasa pada saat itu memang gajinya rada kurang sih. Iya kan. Kayak Waktu pertama kali lo di hire. pertama kali gue di hire. Kalau sekarang gak kurang dong. Insya Allah amin ya. Insya Allah amin. Tapi kalau kita ngomongin gaji pada saat itu sangat kurang banget gitu ya jatuhnya. Kurs. Dan kenapa gue masih tetap di situ tuh karena kayak pengen gue belajar banyak gitu dari situ. Jadi sukanya tuh adalah pelajaran-pelajaran lo dapetin dari radio tuh menurut gue tidak bisa di-quantify lagi gitu saking Dengan banyaknya. uang, Dengan uang. Dari gue ketemu orang, dari gue dapet link, dari gue dapet dari cara ngomong gitu kan ya. Skill sosial lo juga. Skill sosial gitu. Itu sangat berguna sih. Karena gue emang ini sangat jaksel tapi kayak gue orang introvert gitu kan. Oke, Iya kan, gue orangnya nggak bisa keluar gitu. Gue jarang banget nongkrong sama orang. Tapi dari radio itu akhirnya gue belajar untuk ya udah ya lo harus tetap keluar, lo tetap harus bisa mengeluarkan suara lo gitu. Dan di situ gue belajar dari radio. Kalau dukanya menurut gue radio itu apa ya? Ya itulah lama lah waktunya untuk bisa menanjak gitu ya jatuhnya. Dimana kalau di radio lo butuh menambah skill lo, ya lama lah gitu jatuhnya untuk menambahkan skill lo dan untuk bisa jadi lebih baik gitu. Jadi itu tuh yang mungkin sabarnya itu. Again, gue siaran 10 tahun, nge-rap juga 10 tahun gitu kan. Again, dan akhirnya kita menunggu sampai gue bisa siaran dengan baik menurut gue, itu baru mungkin belakangan ini juga gitu. Dimana gue bisa menyampaikan sebuah pesan dengan baik, pesan ke orang gitu. Ya itu baru sekarang ini dan itu butuh waktu yang lama. Jadi kalau misalnya suka dukanya adalah ya siap-siap aja. Waktu harus lo investasikan ke dalam ini. Even like for you. Yeah man. 6 bulan. 6 bulan is a great time buat tahu ins and outs kan. Gue siarannya kayak gimana sih? Apa sih yang pengen gue bawa ke dunia siaran gitu kan jatuhnya. And then nanti baru deh tuh kan ke build kayak secara on air. Maunya apa sih gitu. Kalau gue pribadi pasti sukanya itu yang dari, balik lagi gue belum bisa menjawab banyak karena gue baru bulan di dunia radio. Bener. Sukanya itu adalah dari sekian banyak pekerjaan di Indonesia. Radio adalah salah satu dari sedikit yang dibayar per jam. Iya betul. Dimana di negara barat sana semua kerjaan dibayar per jam. Dan betul. untuk orang seperti saya butuhnya dibayar per jam. Iya kan? Bener, per jam itu dibayar ya benar. Kita butuhnya dibayarnya per jam Will, orang freelance kayak kita. Iya benar. Karena kita belum tentu kerjanya panjang. Iya. Di satu hari lo bisa sebenarnya kerja ini 2 jam, kerja ini 3 jam, kerja ini 4 jam. Lo bisa macam-macam. Lo bayangin setiap jam lo kerja dibayar per jam, pecah lo. Pecah, bener. Cuman kalau ada beberapa orang ya, yang maunya adalah dibayar per bulan. Per bulan. Enggak kan kita tetap dibayar per bulan. Iya tapi betul. hitungannya per jam. Hitungannya per jam, bener. Tapi ada beberapa orang yang gak mau dibayar per jam. Rate rata. Kenapa? Karena mungkin bisa lebih aman, bisa lebih nyaman gitu kali ya. Tapi buat kita kan jatuhnya yang orang kreatif gitu yang freelance banget. Freelance banget. Tuh butuhnya per jam. Butuhnya per jam memang biar kita udah tahu 3 jam 4 jam kita itu dibayar buat di sini, 3 jam lagi buat di mana lagi. Iya benar. Dan dengan dibayar per jam itu contohnya kayak buat kita, let's say kan terkadang ada keharusan kita harus izin siaran. Iya benar. Dan lain-lain. No worries, potong aja jamnya. Tinggal potong. Iya. Tinggal potong jamnya gitu. Iya benar. Gue gak dapet karena gue gak ngelakuin jamnya gitu. Iya benar. When I do the hour I get paid. Iya. When I don't
I don't get paid, Iya, simple gitu kan. Simple. Lo gak ngutang jatuhnya. Iya, kan? itu yang gue seneng tuh Iya, gitu. Dan lo gak harus ngajuin cuti. Ya, iya benar. Iya kan, karena kalau lo dibayar bulan, Iya. lo pengen bolong-bolong di tengah, lo ngajuin cuti. Iya, Belum kalau di betul. approve, belum kalau enggak. Betul. Kalau ini kan simple, ya udah. Berarti hak gua di jam Iya. ini gak usah dibayar. Gak usah dibayar. Dan Udah. Iya. Itu yang sih. gue seneng dari radio itu satu itu. Iya. Enak sih itu. Lo ada tapi lo ada info lagi gak pekerjaan yang dibayar per jam di Indonesia? Kayaknya gak ada deh. Apalagi coba Selain radio. Gue beneran gak ada pernah nemu ya selain radio. Per jam. Gue pengen ngomong tapi Apaan? ini kan Apaan? kan per jam kan Iya. short time atau long time? Itu juga gak per jam men. Oh gak per jam Di ya? paket jamnya kan. Oh dia. iya di paket. Iya, dia jual paket. Dia di paket sama dia. Apa ya? Oh gue tahu. Apaan? Ini tukang pijit men. Oh iya tukang pijit per jam. Tukang pijit. Iya Tukang pijit per jam. benar. Benar. Yoi. Bener. Iya kan. Buat urut gitu kan per jam tuh. Betul. Tapi gue prefer siaran sih gue daripada ngurut gue. Gak jago gue ngurut gue kebetulan. Iya. Terus tuh ada pertanyaan dari @Jovanya Anjas. Oke. Itu ada pengalaman yang bikin lo merasa gagal banget gak? Waduh. Dalam amat ya. Iya nih si Jovanya nih. Pengen tahu banget lu. Iya. Pengen tahu banget lu. Tapi namanya juga media ya. Iya. Siap. Apa ya yang berasa bikin gue gagal banget ya. Kayak pernah deh pas gue ngantor nih. Dulu gue sempet ngantor gitu. Sekarang kan gue freelance, Yes. gue industri kreatif. Lo ngantor ngantor. Ya, berarti ngantor ya? waktu Iya. itu gue pernah ngantor. Dan gue ngerasa kayak wow hidup gue gak kemana-mana ya pada saat itu. Gue ngerasa Oke. kayak gitu sih. Gue ngerasa masih ngomongin tentang duit per jam dan gitu-gitu ya. Jatuhnya kayak kerja di kantor kan enak ya. Kayak tiap bulan dikasih gaji. Yeah. Enak, nyantai gitu kan jatuhnya. Tapi pada saat itu gue ngantor tapi gue gak melakukan apa-apa. Jujur gue rada gabut sih. Untuk banyak orang mungkin that's the ideal job. Ya kan lo gak ngapa-ngapain, lo makan gaji buta kan. And it's jatuhnya. fine. And that's fine. Tapi untuk gue ngerasa kayak kok gue gak memberikan kontribusi kepada masyarakat ya. Iya, kepada dunia ini. Kepada dunia ini kayak gue Iya. gak ngasih kontribusi apa-apa gitu. Kayak gue cuman oh ya udah ya gue ngerjain kerjaan gue dapet memberikan duit. CO2 kepada pohon untuk jual kembali menjadi Udah, O2 gitu. Iya benar. Iya. Benar gue ngerasa kayak pada saat itu gue ngerasa wah kayak gue gabut banget ya nih kerja di sini ya. Oh ya udah deh kalau gitu mendingan gue keluar aja karena ya itu tadi kalau kita di siaran misalnya kita nggak masuk ya kita bisa nggak dibayar ya kan. Tapi kalau lo ngantor atau apa kadang-kadang ya lo rada gabut juga. Ya mungkin gak tahu ya mungkin itu kantor gue doang pada saat itu. Tapi kayak gue rada gabut tapi gue ngerasa kayaknya gue gak mengontribusikan apa-apa ke kantor ini nih. Tapi gue kayak masih tetap Jangan dibayar. lagi ke masyarakat ya. Ke kantor ini aja belum tentu. Gitu. Iya. Nah di situ gue ngerasa kayak gue fail tuh di situ. Dimana gue ngerasa oh gue gak bisa ngasih apa-apa gitu. Ya, dan kayak banyak lah orang-orang yang ngerasain gitu kan. Kayak kok gue even kayak di ini deh. Kerja kelompok gitu misalnya. Ya kan pasti kan ada kan yang cuman free rider doang kan. Yang lo kerja kelompok tapi yang kerja cuma 2 orang. Yang 2 orang lagi gak kerja kan. Ngeprint. Kayak gitu. Ngeprint gue tuh loh. Ngeprint, beliin makan. Udah pada makan belum lo? Gitu. Iya. Bener itu kan. Nah gue rada merasa gagal tuh pada saat gue jadi free rider itu. Yes. Karena pada akhirnya kayak lo gak memberikan apa-apa ke siapapun gitu. Lo gak bermanfaat gitu aja jatuhnya. Ya mendingan ya lo bermanfaat aja. Kalau lo bermanfaat lo mungkin duitnya gak banyak. Tapi lo saat lo bermanfaat ya enak aja gitu. Kayak lo gue ngerasa oh iya I did something. Hidup lo fulfilled gitu. Fulfilled. Penuh Iya. gitu. Benar. Very cool. Man. BTW lo dulu si kantor itu industri apaan Will? Bidang apaan lo? Dulu gue itu ada konstruksi ada satu. Iya kan. Ada startup ada satu. Lo konstruksi lo kemarin? Konstruksi? Startup juga ada. Startupnya teknologi nih? Teknologi ada juga. Terus ada apa lagi ya gue ya dulu ya. Ya itulah jatuhnya kayak menurut gue perusahaan-perusahaan yang sekarang keluar kan ya maksudnya gini. Lo kalau bisa berkontribusi ya kontribusi lah gitu jatuhnya ya. Lo harus bisa berkontribusi di situ. Kalau lo kayak cuman di situ hanya untuk kayak oke datang jam 9 pulang jam 5 tapi lo nggak ngapa-ngapain tuh menurut gue sayang aja kayak ya udah kayak 1 tahun masih oke 2 tahun 3 tahun 4 tahun kerjaan lo cuma gitu doang. I think itu kayak
killing your soul Iya, sih lumayan. jatuhnya. Yes. Gue sempet dulu kan, gue sempet jualan kebab nih. Iya kan? Oke, oh emang lu gak jualan kebab lu? Ya jualan kebab ya, kan gue jualan kebab. Sekarang masih jualan kebab kan? Sekarang udah gak gue udah gak jualan kebab. Tapi gue sempet jualan kebab kan ini. Ini kan kita masak sendiri, Benar. semuanya bikin gitu. Apakah itu uangnya banyak? Enggak gitu. It's good money tapi it's not a lot of money. Iya. Tapi gue ngerasa fulfill di situ kayak lo ngambil daging, habis itu lo bikin jadi kebab, lo bawa sayur gitu. You're contributing something to the society gitu. Kayak oke ini makanan buat lo gitu. Biar lo bisa kerja lagi gitu. Biar ada nutrisi di badan Nutrisi lu. di badan lo. Itu sesuatu yang menurut gue ya fulfilling tuh, dimana oh iya ya ternyata makanan gue yang gue bikin pakai mayo, pakai apa, pakai daging gitu. Ini bakal masuk ke badan lo dan itu bakal buat lo enak gitu. Aku baru tahu BTW ini kabar kebab udah gak jalan Kebab lagi. udah gak jalan gue. Iya. Mahal ini. Gue kemarin sempat berapa kali pesen kan. Iya benar. Iya gue Uncle jualan. Hasan. Yoi, syarat man. Shout out. Uncle Hasan. What's Terus good? itu ini mungkin jadi, ini akan gue simpen jadi pertanyaan terakhir. Tapi ada satu pertanyaan dulu nih sebelum yang terakhir. Oke. Apa impian terbesar lo? Impian terbesar gue kayaknya, men ini mungkin mimpi gue terlalu kecil kali ya. Tapi gue merasa gue sudah mencapai impian terbesar gue. Gue bisa ngebantu orang tua gue, gue bisa punya keluarga, Yes. gitu kan. Gue bisa, all I wanted yang gue pengen dari dulu itu cuman bisa provide for the people that I love. Yeah. Gitu, that's all. Itu aja. Kayak oke, gue udah bisa ya udah ya. Gue nyantai sebenarnya sekarang. Gue masih nyari mimpi yang lebih baru lagi. Apakah itu mau bikin album yang menjual 1 juta sales atau mungkin apa? Gue nggak tahu. Gue masih belum tahu. Tapi gue lagi nyari. Gue masih mencari mimpi atau impian yang pengen gue dapetin yang terbesar. Tapi bucket list gue tuh udah checklist gitu. Mimpi gue emang nggak tinggi. Gue nggak tahu itu bagus atau enggak. Tapi mimpi gue cuma satu. Oke, gue pengen jadi provider untuk orang-orang di sekitar gue. Dan alhamdulillah udah bisa gitu jatuhnya. Dan itu makanya gue mimpi cek. Apain lagi nih ya? Right. Dan menurut gue pribadi ya gitu. Maksudnya lo gak bisa bilang mimpi lo tinggi atau gak tinggi. Buat gue mimpi ya mimpi aja, gak ada mimpi tinggi. Ya balik lagi akhirnya concern orang beda-beda kan. Iya benar. Gitu. Ada yang mimpinya pengen jadi Kanye West gitu. Iya betul. Ada yang mimpinya cuma sekedar bisa santai-santai sama keluarga tiap hari sore-sore nonton TV. Wah enak itu men. That's the life man. Iya kan. Balik maksud gue life. tetap dia valid sebagai mimpi dong gitu. Akhirnya Valid banget. Gak ada mimpi yang lebih tinggi, gak ada mimpi yang lebih rendah gitu. Iya benar. Wah itu enak banget tuh. Ibaratnya lo sore-sore lo gak usah keluar-keluar gitu kan. Orang-orang pakai pada macet-macetan di jalan. Slow aja. Nyantai gitu. ya kan. Iya nyantai. Gitu, ya. Nanti pagi-pagi baru lo kerjain apa gitu kan. Iya. Habis itu lo ngopi. Enak tuh ya. Hidup slow living kali ya. Iya, nyantai gitu. Slow living itu kayaknya mimpi terbesar gue kayaknya itu tuh. Jadi itu slow living. Sama sih keluarga. Slow living gue pengen sih. Iya kan? Iya, makanya gue kebut-kebutan sekarang nih. Makanya gue kebut-kebutan sekarang agar gue segera slow living gue. Iya benar. Ya udah nanti lo ngebut sekarang mungkin lo ya emang sih kerjanya dari pagi sampai pagi lagi gitu kan jatuhnya atau gimana, tapi ya semoga 10 tahun lagi gitu udah bisa enak. Bener udah bisa slow living gue. Udah bisa slow living. Yes. Bener. Yes. It's very cool man. Last banget nih. Apa tuh? Last banget nih. Ini bukan pertanyaan nih, dia request sama lo nih. Apa? Katanya tolong dis bass boy dong katanya. Dis bass boy. Ya, ada bass boy. Yes. Bismillah ada di sini. Yes. Akan kubikin dia innalillahi. Gak tahu. Gue bukan orang yang bisa ngedis gitu ya. Tapi, hey man, I love it, yo, I love it. Gue nggak bisa ngedis bass boy just because I respect your music a lot. Hey, thanks so much. Yo, bro. yeah, man, I respect your shit. Thanks, respect man. your stuff, Respect man. Yeah. Gue suka banget sih. I mean, probably the only guy yang sekarang, ya nggak only sih, tapi at least you're probably the biggest one orang Indonesia yang gue lagi dengerin tuh kayak lo doang gitu. That's big, man. Big love bro. Yo, Big love, bro. gue kan sering ya WhatsApp lo ya kalau misalnya ada apa-apa gitu. Yeah. Man, lo
potong rambut di mana sih gue pengen tahu. It's so random shit. Tapi that's what like kayak okay, I respect you. Mungkin gue nggak kenal lo lebih jauh lagi sebagai bass boy orangnya gitu kan jatuhnya. Tapi I really respect your music dan apa yang the movement that you're making, that's crazy bro. Thanks a lot man, big love. Right back. Willy Winarko, thank you so much for your time man. Gue yang thank you man. Gue sangat menikmati obrolan kita hari ini. Cool talks, cool dialogue, cool tips. Everything cool di saat di luar lagi panas. Kita sedang mengcoolkan diri di sini. Ya sih. Dan thank you juga nih tips cool dari lo. Ya sih. Dan ini juga berlaku buat Budak Rupiah untuk lo. Jangan lupa coolkan harimu bersama Nivea Cool Blue nih. Wanginya tuh cool and woody. Fun. Extra dry protection 48 jam. Lo butuh apa lagi sih men gitu. That's it. It's more than you need. Dan kita juga ada varian satu lagi yang Freezy Green. Kalau misalnya lo pengen yang sensasi rada beda nih. Tapi yang manapun, kalau gue sih tetap yang ini. Cool Blue ya kalau lo ya. Kalau gue. Ya gue juga suka sih kalau misalnya agak dingin-dingin dikit pengen freezing gitu ya. Freezing jadi green cocok buat di luar yang lagi panas dan segala macam. Jangan mau dibawa panas sama dunia bro. Lo harus dingin. Anyway, buat lo semua yang udah nonton thank you. Dan tetap tontonin Volix karena kita akan datang lagi dengan episode-episode selanjutnya. Bye. Hai, nama gue Willy Winarko dan terima kasih banyak udah nonton hari ini. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Dan pastinya jangan lupa buat nonton episode-episode berikutnya. Peace.